Kaisar Naga Abadi Chapter 2981 Bahasa Indonesia. Bab 2981, Faktor Kekuatan Surgawi Asal. Pedang Suedong sangat tajam. Dalam sekejap, pedang itu membelah udara dan mengarah ke dada Leng Ying. Akan tetapi, dalam menghadapi serangan mengerikan Suedong, ekspresi Leng Ying masih santai. Dia mengulurkan tangan dan mencakar. Cici, ayam goreng. Suara tajam udara yang dipotong terdengar. Cakar Leng Ying telah sepenuhnya berubah menjadi cakar elang dewa dan mencengkeram pedang tempur Suedong. Asyik, percikan api beterbangan ke segala arah, elang dewa berteriak, dan cahaya pedang bergetar terus-menerus. Pada saat berikutnya, cahaya pedang Suedong benar-benar hancur, dan sesosok tubuh mundur dengan cepat, mundur ratusan meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Orang yang mundur adalah Suedong, sementara sosok Leng Ying tetap tidak bergerak. Banyak orang terkejut. Bagaimana ini terjadi? Suedong dan Leng Ying sama-sama dewa surgawi tingkat 9, dan Suedong adalah seorang kultivator pedang yang ahli dalam serangan. Namun, ia justru dipaksa mundur oleh Leng Ying dalam sebuah tabrakan langsung. Apa yang terjadi? Tatapan mata Suedong juga menjadi serius. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Aura pedang memenuhi langit dan ki pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekelilingnya. Pedang kehancuran Lonestar. Suedong menggeram pelan. Ia menyerang dengan pedangnya lagi, memancarkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat berikutnya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi cahaya pedang setebal gunung, menebas ke arah Leng Ying. Apakah kamu menggunakan jurus pamungkasmu? Jurus ini lebih baik. Suara dingin Leng Ying terdengar. Kemudian, sosoknya membubung ke langit. Dia mengedarkan kekuatan surgawinya dan tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi elang surgawi. Sayapnya seperti bilah saat dia mengepakkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi dahsyat itu bertabrakan satu sama lain, menciptakan ribuan gelombang energi. Dalam sekejap terjadi ratusan ledakan. Pada akhirnya, cahaya pedang itu bergetar dan hancur di udara. Kemudian, seekor elang surgawi melintas dan menghilang. Setelah itu, sesosok tubuh berteriak kesakitan dan mundur. Ledakan. Tubuh Suedong terbanting keras ke puncak gunung dan dia memuntahkan banyak darah. Dadanya robek terbuka, dan ada beberapa lubang berdarah. Itu jelas disebabkan oleh cakar elang. Dia dikalahkan. Pedang Dewa Surgawi tingkat 9 Siu Suedong hanya bertukar dua gerakan dan sudah dikalahkan. Mengapa? Banyak wajah anggota baru yang pucat dan mereka tidak mempercayainya. Mereka berada di level yang sama, dan mereka berdua memiliki kekuatan surgawi tingkat dewa. Mengapa Suedong kalah telak? Itu adalah kekuatan surgawi. Kekuatan surgawinya hampir mencapai tahap membangkitkan faktor asal. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Apa? Faktor asal?" Seseorang berseru. Namun, ada sebagian orang yang tercengang. Apa faktor asal? Apa faktor asal usulnya? Lu Ming bergumam. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saudara Lu, kamu tidak tahu tentang faktor asal. Wu Ming menatap Lu Ming dan bertanya. Saya tidak tahu, Saudara Wu. Apa faktor asal usulnya? Lu Ming mulai menggelengkan kepalanya dan terus bertanya. Faktor asal adalah asal dari jenis kekuatan surgawi. Kita harus mulai dari awal kekuatan surgawi. Saudara Lu, Anda harus tahu bahwa alam semesta purba telah terbagi menjadi dua era sejak awal waktu, bukan? Kata Wu Ming. Ya, aku tahu. Dua era. Yang paling awal adalah alam dewa yang baru terbentuk dan yang terakhir adalah era istana surga. Lu Ming mengangguk. Dia sudah membaca tentang hal ini dalam catatan kuno. Sejarah panjang alam semesta purba terbagi menjadi era awal alam dewa dan era istana surga. Alam dewa yang baru terbentuk adalah awal mula alam semesta. Pada saat itu, dunia telah melahirkan begitu banyak eksistensi yang kuat. Mereka disebut alam dewa yang baru terbentuk atau alam dewa yang asli. Klan dewa kuno juga merupakan salah satu calon ahli alam dewa. Dan sekarang, tibalah saatnya tahap akhir dari era istana surgawi. Di alam dewa yang baru terbentuk, keberadaan kuat yang lahir secara alami dapat mengendalikan kekuatan dewa.
Mereka memiliki berbagai jenis kekuatan dewa, dan kekuatan dewa itu semuanya sangat kuat. Mereka disebut kekuatan dewa asal. Kekuatan dewa saat ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kata Wu Ming. Bahkan kekuatan suci tingkat dewa pun tidak bisa. Lu Ming bertanya. Tidak, aku jauh dari itu. Dan EBSCP, Wu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan surgawi tingkat dewa sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan surgawi asal. Dari segi kualitas, itu seperti perbedaan antara kayu busuk dan emas. Bahkan di awal era Istana Surga, kekuatan surgawi tingkat dewa adalah kekuatan surgawi yang paling dasar, belum lagi era dewa yang baru dimulai. Siapapun yang mengolahnya dengan sedikit bakat dapat mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa. Namun, seiring berjalannya waktu, ki surgawi alam semesta purba menjadi semakin tipis, dan sumbernya menjadi semakin langka. Para pembudidaya tersebar di seluruh alam semesta, sehingga semakin sulit untuk mengendalikan kekuatan surgawi berkualitas tinggi. Pada akhirnya, itu berevolusi menjadi kekuatan surgawi tingkat dewa, kekuatan surgawi tingkat sakral, kekuatan surgawi tingkat raja, dan kekuatan surgawi biasa. Wu Ming berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan. Ia lahir dalam keluarga bangsawan yang hebat dan tahu banyak tentang sejarah alam semesta yang sunyi. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pada awal era Istana Surgawi, energi surgawi yang dikendalikan oleh seorang kultivator adalah energi surgawi tingkat dewa. Tetapi apa hubungannya ini dengan faktor asal kekuatan Sen? Lu Ming tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Wu Ming melanjutkan. Dan EBSCP, seperti yang diharapkan, Wu Ming melanjutkan, secara tegas, kekuatan surgawi tingkat sakral, kekuatan surgawi tingkat raja, dan kekuatan surgawi biasa semuanya adalah kekuatan surgawi yang tidak memenuhi syarat. Kekuatan surgawi ini memiliki potensi yang sangat terbatas. Berkultivasi ke alam raja surgawi sudah merupakan batasnya. Tidak mungkin untuk terus menerobos. Alasannya adalah tidak mungkin membangkitkan faktor asal dalam kekuatan surgawi ini. Hanya kekuatan surgawi tingkat surgawi yang dapat membangkitkan faktor asal. Sebenarnya, setiap jenis kekuatan surgawi tingkat dewa berevolusi dari kekuatan surgawi asal mula. Pada akhirnya, setiap jenis kekuatan surgawi tingkat dewa dapat menemukan kekuatan surgawi asal yang sesuai. Oleh karena itu, selama kita terus-menerus membangkitkan faktor asal, pada akhirnya, kekuatan surgawi tingkat dewa dapat diubah menjadi kekuatan surgawi asal yang sesuai. Kita dapat mengendalikan asal dan memiliki kekuatan tak terbatas. Wu Ming berkata, pada saat ini, matanya dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Lalu bagaimana aku bisa membangkitkan faktor asal? Lu Ming bertanya lagi. Hatinya terasa panas. Jing Yu tidak meninggalkan sedikitpun pengetahuan ini dan 1000 seni Dao di alam semesta juga tidak mencatatnya. Untuk memahami dan menggunakannya, saya harus terus-menerus memahami dan mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa dan menggunakannya secara terus-menerus. Ketika saya mencapai tingkat tertentu, saya secara alami akan dapat mengaktifkan faktor asal. Kata Wu Ming. Kalau begitu, Leng Ying telah mengaktifkan faktor asal. Kata Lu Ming. Itu tidak mungkin. Faktor asal tidak semudah itu untuk diaktifkan. Sangat sulit. Saya khawatir bahkan tidak satu pun dari 100 orang jenius yang dapat mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa dapat mengaktifkannya. Peluangnya hanya akan lebih tinggi jika kultivasi seseorang telah mencapai eselon atas dari alam Raja Dewa. Aku perkirakan Leng Ying baru saja akan mengaktifkan faktor asalnya. Meski begitu, kekuatan surgawinya akan menjadi sangat kuat dan dahsyat. Kata Wu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia memiliki pemahaman umum tentang faktor asal kekuatan surgawi. Tampaknya pemahamannya sebelumnya tentang kekuatan Sen salah. Setiap jenis kekuatan surgawi tingkat dewa memiliki potensi besar untuk digali. Maka tampaknya saya telah mengambil jalan kultivasi yang salah. Lu Ming bergumam. Dan EBSCP, dia memiliki 10 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya, tetapi hanya 2 yang merupakan kekuatan surgawi tingkat surgawi. Menurut Wu Ming, selain kekuatan surgawi tingkat dewa, tidak peduli apakah itu tingkat suci, tingkat raja, atau kekuatan surgawi biasa, semuanya tidak lengkap dan memiliki potensi terbatas.
Kaisar Naga Abadi Chapter 2982 Bahasa Indonesia. Bab 2982, Bab 2981 Provokasi. Selain kekuatan surgawi tingkat dewa, potensi kekuatan surgawi lainnya terbatas. Jika mereka tidak dapat membangkitkan faktor asal, maka melanjutkan kultivasi tidak akan ada artinya. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menemukan keterampilan surgawi tingkat dewa dengan atribut yang mirip dengan kekuatan surgawi dan mengolahnya. Kemudian, aku dapat menggabungkan api surgawi ke dalam api surgawi kekuatan surgawi tingkat dewa. Lu Ming merenung. Selama seseorang mengolah kekuatan surgawi tingkat dewa dengan atribut yang sama, orang tersebut dapat menyatu dengan kekuatan surgawi tingkat dewa, tingkat raja, dan kekuatan surgawi biasa. Tentu saja, Lu Ming bisa menyebarkannya sendiri. Namun, itu akan sia-sia. Lu Ming telah menghabiskan banyak upaya untuk mengolah setiap energi surgawi. Perkemahan langit berbintang adalah tempat berkumpulnya para dewa dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Seharusnya tidak ada kekurangan seni dan teknik tingkat dewa, bukan? Petik 2. Lu Ming merenung. Bahkan tempat seperti Kin Heaven Star Domain dapat menawarkan beberapa teknik surgawi tingkat dewa dan seni yang menakjubkan. 9 istana Raja Surgawi yang utama jelas tidak kekurangan teknik surgawi tingkat dewa dan seni yang menakjubkan. Bagaimanapun, salah satu teladan di sini dapat mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa. Sebagian besar ahli kebanggaan surga mengandalkan seni bela diri tingkat dewa dan teknik menakjubkan untuk berkultivasi. Sementara Lu Ming dan Wu Minghe berdiskusi, yang lain juga berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka memandang Leng Ying dengan hormat. Meskipun Leng Ying belum membangkitkan faktor asal kekuatan Sen, dia sudah mendekatinya. Dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tidak heran Sue Dong kalah telak. Siapa yang masih menginginkan halamanku? Cepatlah bertarung, jangan buang-buang waktuku. Tatapan Leng Ying menyapu kerumunan. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala saat mereka tersapu oleh tatapan tajamnya. Tak seorang pun bertarung. Kekuatan Sue Dong jelas merupakan yang terbaik di antara anggota baru ini. Jika dia saja tidak bisa mengalahkannya, orang lain pasti akan mencari gara-gara. Aku tidak percaya kalau orang-orang yang tinggal di sana sekuat itu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan mata banyak orang berbinar lagi. Benar, mungkin mereka hanya kurang beruntung karena memilih orang yang kuat. Tidak semua orang memiliki kultivasi yang sama. Asyik. Dengan sekejap, seorang pemuda tiba di depan halaman lain. Kamu ingin menantangku? Pemilik halaman sudah lama waspada dengan keributan di luar. Saat ini, dia bersandar malas di pintu dan bertanya. Lumayan, aku jadi suka dengan halaman rumahmu. Pemuda yang menantang itu berkata, aura Dewa Langit tingkat 9 merasuki tubuhnya. Ini adalah seorang jenius yang tidak lebih lemah dari Sue Dong. Lakukan gerakanmu. Pemuda berwajah malas itu berkata dengan malas. Tinju petir. Pemuda itu melancarkan gerakannya. Ia mengayunkan tinjunya, dan kilat memenuhi langit. Kehampaan bergetar, dan kekuatannya mengejutkan. Namun, setelah beberapa gerakan, petir itu menghilang dan pemuda yang menantangnya mengikuti jejak Sue Dong dan terluka parah. Dia dikalahkan lagi. Sangat kuat. Kekuatan orang ini juga sangat kuat. Dia juga eksistensi yang hampir membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Seseorang berseru. Wajah yang lain menjadi pucat. Orang kedua juga sekuat ini. Tidak mungkin semua orang yang tinggal di sana begitu kuat dan hampir membangkitkan faktor kekuatan surgawi, bukan? Jika demikian halnya, tak seorang pun akan mampu berhasil dalam tantangan itu hari ini. Saya tidak percaya, lanjutkan. Seseorang menggeram dan terus menantang orang-orang dari halaman lain. Namun, ternyata dugaan mereka benar. Para jenius yang tinggal di sini semuanya sangat kuat. Mereka semua hampir membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dan telah menghancurkan mereka dengan cara yang menghancurkan. Pada akhirnya, tak seorang pun lagi yang menantang. Jangan bilang kalau kita akan tinggal di sana selamanya. Tidak, aku ingin pulang. Ada gelombang ratapan di tempat kejadian. Tentu saja,
Itu hanya sesaat. Tidak ada yang benar-benar ingin pulang atau berhenti. Kalau mereka mengundurkan diri dengan alasan seperti itu, sekalipun mereka kembali ke pasukan dan keluarga masing-masing, kemungkinan besar mereka akan ditolak dan tidak akan pernah bisa tampil menonjol. Desah, sebaiknya aku bekerja keras dalam kultivasiku dan mencoba membangkitkan faktor kekuatan surgawi sesegera mungkin. Atau mungkin aku bisa menerobos ke alam setengah langkah Raja Surgawi sesegera mungkin. Dengan begitu, kita bisa mencapai puncak di sini. Benar, banyak orang menghela nafas dan akhirnya mengerti betapa mengerikannya para jenius langit berbintang. Beberapa orang ingin mundur. Kamu, tunggu. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Aura menyebar ke arah Luming dan akhirnya mendarat di Qiyue. Hah, Luming mengerutkan kening. Pemilik aura itu adalah orang pertama yang ditantang, Leng Ying. Pada saat ini, mata Leng Ying terbakar dengan api jahat saat dia menatap Qiyue. Ledakan. Aura Qiyue meledak, mencoba menerobos penekanan aura Leng Ying, tetapi dia gagal. Apa yang orang ini coba lakukan? Beberapa orang tergerak. Nona, Anda tidak perlu turun. Anda bisa tinggal di halaman rumah saya. Kebetulan saya kekurangan pembantu. Ichehawk berkata dengan acuh tak acuh, suaranya mengandung sedikit nada memerintah. Siapa yang mau jadi pembantumu? Ayo bermimpi. Qiyue meronta. Kau menolak. Mata Ichehawk berbinar tajam, jika kamu tinggal di sini, kamu tidak perlu tinggal di tempat bau di sana. Selain itu, saat aku senggang, aku akan membimbingmu dalam kultivasimu. Ini adalah keberuntungan besar untukmu, mengerti? Leng Ying menatap Qiyue. Sedangkan Luming, Wu Yue, Wu Ming, dan yang lainnya, dia sama sekali tidak menghiraukan mereka. Banyak orang memandang Qiyue dengan rasa kasihan. Putra mahkota yang dibicarakan oleh Ichehawk tidak lain hanyalah seseorang yang terpikat pada kecantikan Qiyue dan ingin memilikinya untuk kepentingannya sendiri. Namun, Qiyue memang cantik luar biasa. Para pemuda lainnya juga tergoda oleh kecantikannya. Wah, pada saat ini, Luming melangkah maju dan mendarat di depan Qiyue. Tanah bergetar dan aura Leng Ying pun menghilang. Hah! Kilatan pembunuh melintas di mata Leng Ying. Dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke Luming. Bocah nakal, kau mau ikut campur dalam urusan orang lain. Ichehawk berkata dengan dingin. Orang yang ikut campur apa? Dia wanitaku. Katakan padaku, apakah ini masalah yang perlu dikhawatirkan? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Wanita kamu. Mendengar ini, niat membunuh di mata Ichehawk semakin kuat. Dia berkata, wanita secantik itu benar-benar jatuh ke tanganmu. Sungguh sia-sia harta surgawi. Itu membuatku sangat tidak senang. Kemudian, Luming berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan menghancurkan matamu. Mati, teriak Ichehawk dingin. Dalam sekejap, dia menyerang Luming. Kedua jarinya seperti dua lembing, membidik mata Luming. Ledakan. Energi surgawi dalam tubuh Luming bersirkulasi dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, ia memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. Sebuah tombak panjang muncul diam-diam di tangan Luming. Tombak panjang itu bergetar dan dua sinar tombak meledak. Degup, degup, cahaya tombak dan jari-jari elang yang dingin itu bertabrakan, menghasilkan dua ledakan keras. Luming terpaksa mundur beberapa langkah. Akan tetapi, sosok Ichehawk juga melayang mundur. Apa? Dia menghalanginya. Di samping, yang lainnya terkejut. Selain Wu Ming dan beberapa orang lain, sisanya merasa sulit untuk percaya bahwa Luming benar-benar dapat memblokir serangan Leng Ying dan bahkan memaksanya mundur. Luming hanyalah dewa surgawi tingkat keempat. Apa? Leng Ying sendiri juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Ia juga tidak menyangka bahwa dewa surgawi tingkat 4 bisa meletus dengan kekuatan yang begitu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2983 Bahasa Indonesia. Bainita tanggal 22 Januari tahun 2025 Lea VA Komen. Bab 2983, Tersesat. Nak, kamu memang punya kekuatan, tapi aku baru menggunakan 20% dari kekuatanku tadi. Sekarang,
Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Mati! Leng Ying berteriak saat auranya melonjak. Dia mengedarkan kekuatan surgawinya dan membentuk elang surgawi raksasa di sekelilingnya. Asyik! Teriakan seekor gosauk terdengar. Elang yang dingin itu menerkam ke arah Lu Ming, cakarnya yang tajam mencabik udara saat mencoba menangkapnya. Kau bukan satu-satunya yang tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Kau sedang mencari kematian. Lu Ming menggeram dingin. Kemudian, tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau yang tingginya ratusan meter. Asyik! Tombak panjang itu bergetar dan bergerak mendatar. Seolah-olah ada angin kencang yang bertiup di puncak gunung. Pada saat berikutnya, cakar elang Leng Ying mencengkeram tombak panjang besar milik Lu Ming. Ledakan! Ses! Cakar elang itu mencengkeram tombak, menyebabkan ledakan dahsyat dan suara gesekan yang memekakkan telinga. Percikan api beterbangan ke segala arah. Keduanya beradu beberapa detik sebelum cahaya tombak itu bergetar dan mundur. Namun, tubuh Ichehawk juga terdorong mundur. Ia baru bisa menstabilkan dirinya setelah mundur puluhan ribu meter. Sepasang cakarnya diletakkan di belakang punggungnya, sedikit gemetar agar tidak terlihat oleh orang lain. Matanya penuh dengan keterkejutan. Kemampuan Lu Ming benar-benar melampaui ekspektasinya. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Yang lainnya juga terkejut. Termasuk beberapa anggota senior dan bahkan anggota yang tinggal di puncak bintang. Mereka menatap Lu Ming dengan kaget. Tidak seorang pun yang menduga Lu Ming memiliki kekuatan tempur seperti itu. Tubuh dewa kuno, itulah tubuh dewa kuno. Aku tidak menyangka orang ini bisa mengolah tubuh dewa kuno hingga tingkat seperti itu. Sungguh menakjubkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia hanya dewa surgawi tingkat keempat. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan diskusi. Dia tidak menyangka akan ada favorit surga yang begitu kuat di antara sekumpulan pendatang baru ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang sangat difavoritkan sepertimu di antara anggota baru kali ini. Kau cukup kuat. Karena kekuatanmu, aku tidak akan menentangmu hari ini. Kau boleh pergi, kata Ichehawk sambil melambaikan tangannya. Kau tidak akan berdebat. Hehe, aku tidak bilang aku tidak peduli. Lu Ming mencibir. Lu Ming tidak bermaksud membiarkan pihak lain lolos begitu saja jika dia ingin menyentuh wanitanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Ichehawk menjadi gelap. Aku sudah terpikat dengan halaman rumahmu. Sekarang, bawa barang-barangmu dan pergilah. Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming awalnya mempertimbangkan siapa yang harus ditantangnya. Dia tidak menyangka bahwa Leng Ying akan mengambil inisiatif untuk memprovokasinya. Dia akan memulainya dengan Leng Ying. Nak, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Leng Ying berteriak dingin, niat membunuhnya dingin. Saya suka minum dengan cara yang keras, jadi kenapa? Kalau kamu tidak mau minum, maka saya akan membuatmu minum. Lu Ming berteriak dingin dan melangkah ke arah Leng Ying. Tombak panjang yang besar itu menekan Leng Ying dengan kekuatan gunung Tai. Kau mencari kematian, Leng Ying berteriak. Seekor elang besar yang saleh terbentuk di sekelilingnya. Elang itu membawanya dan terbang ke langit, menuju Lu Ming. Ledakan. Keduanya beradu untuk kedua kalinya. Langit bergetar dan ribuan kekuatan ki berhamburan ke segala arah. Tubuh Lu Ming bergoyang sedikit, tetapi tubuh Ichehawk mundur dengan cepat. Apakah ini kekuatan seseorang yang akan membangkitkan faktor kekuatan surgawi? Sungguh kuat. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dia merasa bahwa kekuatan spiritual Leng Ying sangat dahsyat. Kekuatan serangannya sangat dahsyat dan hampir menghancurkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak memiliki 10 jenis kekuatan Sen dan dukungan formula pertempuran, dia tidak akan mampu melawan. Lagi, Lu Ming berteriak dan terus menyerang Leng Ying. Degup, degup, Lu Ming melangkah di udara. Setiap kali dia melangkah, seekor naga surgawi bercakar 9 akan menari-nari. Setelah 7 langkah, 7 naga surgawi bercakar 9 terbentuk dan mereka menerkam Leng Ying. Pada saat yang sama, tombak panjang Lu Ming menyerang ke bawah, memperlihatkan jurus kedua dari 3 serangan apokaliptik, yakni memotong bulan. Dia mengaktifkan keterampilan surgawi dan keterampilan rahasianya secara bersamaan. Serangan mengerikan itu seperti gelombang yang menghantam Leng Ying.
Kemuliaan elang surgawi. Leng Ying menjerit panjang. Bulu-bulu benar-benar tumbuh dari kulitnya, membuat elang surgawi yang telah diubahnya menjadi lebih kuat. Keduanya saling bertukar pukulan di kehampaan. Dalam sekejap, mereka telah bertukar puluhan jurus. Frigid Eagle, kita kalah. Seseorang bergumam. Dalam pertarungan antara Leng Ying dan Lu Ming, Leng Ying berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dari awal hingga akhir. Ia ditekan oleh Lu Ming. Kekalahan hanyalah masalah waktu, dan itu akan segera terjadi. Seperti yang diharapkan, Leng Ying nyaris berhasil bertukar beberapa lusin jurus dengan Lu Ming sebelum ia terkena tombak Lu Ming. Salah satu sayapnya yang berwujud elang dewa hancur. Ekspresi Ice Hawk berubah drastis, dan dia memuntahkan darah. Pecahkan suasana, pecahkan suasana. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan dahsyat. Dalam sekejap, puluhan kilatan tombak yang mengerikan diarahkan ke Leng Ying. Setiap kilauan tombak itu setara dengan kekuatan jurus penembus ruang milik Lu Ming dengan kekuatan penuh. Jika bukan karena pasokan kekuatan surgawi yang konstan dari formula kuantitas, Lu Ming tidak akan mampu menyia-nyiakan kekuatan surgawinya seperti ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah terkena cahaya tombak ini, elang dewa yang dibentuk Leng Ying benar-benar runtuh. Tubuhnya tertusuk oleh cahaya tombak. Cahaya tombak membawa tubuhnya dan mendarat di puncak bintang, memakukannya ke sebuah batu. Leng Ying tidak mati. Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, tembakan itu akan merenggut nyawanya. Karena dia baru di sini, Lu Ming tidak ingin menarik terlalu banyak masalah. Banyak orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Ice Hawk akan kalah, dan sangat menyedihkan. Di sisi lain, banyak anggota senior yang wajahnya tampak serius. Lu Ming telah memberi mereka banyak tekanan. Lu Ming melambaikan tangannya, dan kilau tombak yang tertancap di tubuh Leng Ying menghilang. Leng Ying jatuh ke tanah, batuk darah. Luka-lukanya sangat serius, dan dia membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Sekarang, pergilah. Lu Ming bersikap acuh tak acuh. Tunggu saja. Leng Ying meninggalkan kalimat kejam sebelum dia terhuyung menuruni gunung. Sekarang setelah dia dikalahkan dan diusir dari halaman, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk terbang di area ini dan hanya bisa berjalan dengan kakinya. Lu Ming tersenyum tipis. Ia melangkah masuk ke halaman dan menyapukan pandangannya ke sana. Halamannya sangat luas dan unik. Lu Ming sangat menyukainya. Qiu Yue, Ting Dewa di sini bersamaku. Lu Ming berjalan keluar dan menatap Qiu Yue. Menurut aturan, pemilik halaman dapat mengundang beberapa orang untuk tinggal bersamanya. Baik, Tuan Muda. Qiu Yue tersenyum. Semua anggota baru lainnya merasa iri. Mereka iri karena Lu Ming bisa tinggal di puncak bintang dan bukan di tanah bau di kaki gunung. Saudara Wu Ming, Saudara Wu Yue, mari kita tetap bersama. Lu Ming juga mengundang Wu Ming dan Wu Yue. Halamannya luas dan memiliki banyak kamar. Tidak masalah jika beberapa orang lagi tinggal di sana. Kami tidak membutuhkannya, kami ingin berjuang sendiri untuk maju di masa depan. Wu Ming berkata sambil tersenyum. Benar sekali. Kita hanya akan termotivasi jika kita tetap berada di bawah. Faktanya, ada orang-orang jenius lain dari keluarga Wu yang tinggal di atas kita, tetapi mereka tidak merasakan tekanan apapun jika mereka muncul langsung. Kata Wu Yue, baguslah. Aku akan menunggu kalian di sana. Lu Ming tersenyum dan tidak memaksa. Dia tahu bahwa Wu Ming dan Wu Yue benar. Dia hanya akan termotivasi jika dia tinggal di bawah. Kaisar Naga Abadi Chapter 2984 Bahasa Indonesia. Bab 2984, Bab 2984 bertemu Jin Xing lagi. Lu Ming, Wu Ming, dan Wu Yue mengobrol sebentar. Pada saat itu, di langit yang jauh, seorang tetua sedang mengawasi mereka dari jauh. Ini dia, ini dia, ini dia akhirnya. Setelah bertahun-tahun, ini dia akhirnya, hahaha. Orang tua itu tertawa, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Setelah beberapa saat, emosi lelaki tua itu mulai tenang. Kemudian, matanya berkedip beberapa kali. Dia melangkah maju dan menghilang. Kakak Lu, kalau begitu kami pamit dulu.
Wu Yue dan Wu Ming menangkupkan tangan mereka dan berencana untuk pergi. Nak, itu kamu. Pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh kemarahan. Kemudian, beberapa orang melangkah ke udara dan muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya. Aura dingin menyebar ke arah Lu Ming. Hah! Keluarga Qin dan Jin Xing. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Salah satunya adalah Jin Xing, orang yang telah dikalahkan oleh Lu Ming ketika dia pergi ke zona bintang surga Qin. Ada beberapa pemuda di samping Jin Xing. Dua orang di antara mereka memiliki sisik di antara kedua alisnya. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa mereka berasal dari keluarga yang sama dengan Qin Wuyu dan Qin Wushang. Karena orang-orang ini dapat terbang di udara, itu berarti mereka juga tinggal di puncak bintang ini. Namun, dengan kultivasi Jin Xing, mustahil baginya untuk tinggal di sini. Dia seharusnya tinggal di kebun orang lain. Beberapa dari mereka menatap Lu Ming dengan dingin. Jin Xing, ini bocah yang membunuh sepupuku Wuyu. Salah satu pemuda dengan sisik di dahinya berkata dengan dingin. Benar, itu dia. Dialah yang membunuh Qin Wuyu di wilayah bintang Qintian. Jin Xing menunjuk Lu Ming dan berkata. Bagus sekali, kau berani membunuh orang-orang keluarga Qinku, kau sedang mencari kematian. Salah satu elit klan Qin berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan mendarat di depan Lu Ming. Aura dinginnya menekan Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tidak berubah. Nak, aku akan menantangmu dalam pertarungan hidup dan mati. Kata orang terpilih klan Qin. Aku tidak punya waktu, aku tidak mau bertarung. Lu Ming menolaknya secara langsung. Keajaiban keluarga Qin memberinya perasaan yang tak terduga. Sejujurnya, Lu Ming tidak percaya diri. Karena dia tidak percaya diri, mengapa Lu Ming harus bertarung? Jangan bertarung. Favorit surgawi klan Qin sedikit tercengang. Matanya menunjukkan niat membunuh saat dia berkata, hari ini, kamu harus bertarung bahkan jika kamu tidak mau. Dengan itu, aura kuat bangkit dari tubuhnya, dan tekanan mengerikan menyebar ke segala arah. Alam Raja Dewa setengah langkah. Banyak ekspresi orang berubah. Kejeniusan klan Qin adalah setengah langkah Raja Surgawi. Ekspresi Lu Ming berubah serius. Lu Ming tidak takut pada Raja Dewa setengah langkah biasa. Dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka, seperti 9 penguasa iblis besar dari gunung ibu kota iblis. Namun, pria di hadapannya jelas bukan seorang Raja Dewa setengah langkah biasa. Dia adalah kesayangan surga yang tak tertandingi yang telah menguasai kekuatan dewa tingkat dewa. Kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Jika pihak lain hampir membangkitkan faktor kekuatan surgawi, kekuatan tempur mereka akan lebih mengejutkan. Bahkan jika Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin tidak sebanding dengan mereka. Namun, jika dia benar-benar harus bertarung, Lu Ming tidak takut. Paling-paling, dia akan bertarung dengan sekuat tenaga. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, Lu Ming bisa saja membakar hati dewa kunonya dan membunuh pihak lain. Tubuh Lu Ming juga dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Wu Ming memanggil. Kamu, punya sesuatu untuk dikatakan. Ahli kesombongan surga klan Qin menatap Wu Ming dengan dingin. Saya ingat ada peraturan di Star Sky Camp. Jika seorang anggota baru berhasil menantang anggota lama Star Peak dan mengambil alih halaman milik pihak lain, mereka akan mendapatkan masa perlindungan selama 50 tahun. Dalam kurun waktu 50 tahun tersebut, mereka dapat menolak tantangan dari pihak lain. Kata Wu Ming. Benar sekali, memang ada aturan seperti itu. Memang ini untuk melindungi anggota baru. Beberapa orang juga mulai berdiskusi. Meskipun sangat sulit bagi anggota baru untuk menantang para jenius yang tinggal di Star Peak. Namun, akan selalu ada beberapa bakat yang menakutkan di antara anggota baru. Masih ada kemungkinan untuk berhasil, seperti Lu Ming kali ini. Itulah sebabnya aturan ini dibuat untuk melindungi anggota baru. Para elit klan Qin, Jin Xing, dan yang lainnya juga ingat, dan wajah mereka menjadi gelap. Oh, kalau memang ada aturan seperti itu, cepatlah pergi. Kalau kamu mau melawanku, kembalilah 50 tahun kemudian. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai,
seolah sedang mengusir seorang pengemis. Menjijikkan. Paragon klan Qin meraung dalam hatinya. Dia benar-benar ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Sayangnya, dia tidak bisa melawan aturan kubu universal. Nak, kalau kau punya nyali, terima saja tantanganku. Jangan jadi kura-kura. Paragon keluarga Qin berteriak dingin, berharap menggunakan hukum untuk memprovokasi Lu Ming agar menerima tantangannya. Akan tetapi, Lu Ming tidak akan termakan bujukan rendahan seperti itu. Baiklah, jika kamu menekan kultivasimu ke tingkat yang sama denganku, aku akan menerima tantanganmu. Lu Ming tersenyum. Orang terpilih klan Qin terdiam. Sungguh lelucon, menekan ke level yang sama seperti Lu Ming. Tidakkah mereka melihat bagaimana Lu Ming, Dewa Langit tingkat keempat, mengalahkan Ice Hawk? Jika dia berada di level yang sama seperti Lu Ming, dia pasti akan mencari kematian. Ada apa? Beraninya kau? Kalau tidak berani, jangan bicara omong kosong di sini. Kau hanya tahu cara menggunakan tingkat kultivasimu untuk menekan orang lain. Kau ini kesayangan surga yang mana? Kau lebih seperti sampah. Lu Ming berteriak dingin. Anda, paragon klan Qin hampir muntah darah karena marah. Dia ingin menghina Lu Ming, tetapi dia tidak bisa. Sebaliknya, dia malah dihina. Apa? Kalau tidak berani, pergilah dan jangan ganggu kultivasiku. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming, berani sekali kau. Pada saat ini, Jin Xing meraung. Lu Ming menatap Jin Xing dengan heran. Lu Ming, kau dari Qin Heaven Starfield. Orang-orang dari Qin Heaven Starfield telah mencuri kristal Dewa 9 Absolut, harta karun dari rumah Raja Surgawi 9 Absolut, dan sekarang sedang menebus dosa mereka. Apakah kau punya motif tersembunyi? Jin Xing meraung, matanya memancarkan cahaya licik. Seseorang dari Qin Heaven Starfield. Aku tidak menyangka dia berasal dari Qin Heaven Starfield. Orang-orang di Qin Heaven Starfield memang bersalah atas kejahatan mereka sekarang. Ketika banyak orang mendengar bahwa Lu Ming berasal dari zona bintang surga Qin, mereka memandangnya dengan sikap bermusuhan. 9 harta karun milik Istana Raja Surgawi Absolut telah dicuri, dan sasarannya adalah medan bintang surga Qin. Sekarang, meskipun mereka telah memberi waktu 1000 tahun kepada zona bintang surga Qin, semua penduduk zona bintang surga Qin menjadi tersangka. Lu Ming, kamu benar-benar bergabung dengan kubu universal secara diam-diam. Kamu pasti punya motif tersembunyi. Katakan padaku, apakah kamu mencuri harta karun dari rumah besar 9 Raja Surgawi yang absolut? Jin Xing berteriak dingin, langsung menyematkan topi besar pada Lu Ming. Kata-katamu seperti kentut. Apakah menurutmu dengan kultivasiku, aku bisa mencuri harta karun dari rumah 9 Raja Surgawi yang absolut? Ekspresi Lu Ming tenang saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Bukankah semudah itu? Di rumah Raja Surgawi ke-9, pasti ada mata-mata sepertimu. Tatapan Jin Xing beralih ke Wu Ming dan Wu Yue. Dia mencibir dan berkata, aku curiga keluarga Wu adalah mata-matamu dan membantumu mencuri 9 kristal Dewa Absolut. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Wu Ming dan Wu Yue berubah. Perkataan Jin Xing sungguh tercela. Ini akan membawa keluarga Wu menuju kehancurannya. Jin Xing, omong kosongmu benar-benar omong kosong. Kau harus punya bukti. Kalau kau punya kemampuan, tunjukkan buktinya padaku. Wu Ming dan Wu Yue meraung. Kaisar Naga Abadi Chapter 2985 Bahasa Indonesia. Bab 2985, Bab 2984 Teknik Rahasia Asal. Jin Xing benar-benar memfitnah Lu Ming karena berkolusi dengan keluarga Wu dan mencuri 9 kristal Dewa Absolut. Ini adalah kejahatan serius. Wu Yue dan Wu Ming segera berteriak dan meminta Jin Xing untuk menunjukkan bukti. Tidak perlu bukti. Kebenaran sudah ada di depan mata Anda. Bukti apa yang Anda butuhkan? Petik 2. Jin Xing mencibir dan terus menuduh. Hehe, kamu ingin menghukum seseorang hanya dengan mulutmu. Betapa konyolnya itu. Lu Ming berkata. Dia menatap Jin Xing dengan jijik dan tersenyum jahat. Karena kamu bersikeras bahwa aku mencuri harta karun itu, maka baiklah, aku mengakui bahwa keluarga Jin dan Qin yang memerintahkanku untuk melakukannya.
Keluarga Jin dan Qin ingin memberontak terhadap atasan mereka. Mendengar ini, para kesayangan surga dari keluarga Jin dan Qin terkejut. Omong kosong, kamu omong kosong. Omong kosong. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang kau katakan. Jin Xing, orang pilihan surga Qin Tian, meraung. Oh, kalau kamu bisa buka mulut dan mengatakannya, kenapa aku tidak? Karena kamu curiga aku mencuri harta karun itu, maka aku akan membongkar kedokmu karena berkolusi denganku. Apa yang mencurigakan dari itu? Itu hal yang wajar. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mencuri harta karun itu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Lu Ming, sialan. Jin Xing meraung marah tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah Lu Ming. Kalau dia terus memfitnah Lu Ming karena datang ke perkemahan langit bintang dengan niat jahat dan karena dia ada hubungannya dengan pencurian kristal Dewa Sembilan Absolut, Lu Ming akan ngotot bahwa keluarga Jin dan Qin Tian adalah pembantu mereka. Lagi pula tidak ada bukti, jadi dia hanya bisa mengandalkan mulutnya saja. Wajah Jin Xing berubah pucat pasi. Pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan apapun. 9 Raja Surgawi Absolut bukan hanya satu keluarga bangsawan saja, tetapi ada banyak keluarga bangsawan kuno. Keluarga-keluarga bangsawan ini bekerja bersama di bawah kediaman 9 Raja Surgawi Absolut, tetapi mereka berada dalam hubungan yang kompetitif dan saling menyerang satu sama lain. Dia takut jika mereka terus menekan Lu Ming, dia akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Tidak akan baik jika keluarga musuh menguasainya dan menyerangnya. Lu Ming, kau bisa terus bersembunyi. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Tempat ini hanya bisa dilindungi selama 50 tahun. Jin Xing mendengus. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ayo, ayo, ayo. Mari kita bertarung di level yang sama. Jika kamu tidak bertarung, kamu. Lu Ming mengangkat jari tengahnya dan memberi isyarat. Kesayangan surga dari keluarga Jin dan Qin mendengus dan berbalik untuk pergi. Saudara Lu, kamu masih harus berhati-hati di masa depan. Keluarga Jin dan keluarga Qin sangat kuat di Istana 9 Raja Surgawi yang absolut. Wu Ming memperingatkan. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum. Setelah itu, Wu Ming dan Wu Yue berpamitan dan pergi. Lu Ming dan Qiu Yue memasuki halaman dan menutup pintu. Pelataran itu sangat luas. Terdiri dari pelataran, pavilion, dan 7 hingga 8 ruangan. Mereka berdua masing-masing memilih kamar. Lu Ming masuk ke ruangan dan duduk bersila. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang datang dari puncak Star Peak. Gelombang ini dapat menjernihkan pikiran dan jiwa seseorang, mempercepat pemahaman keterampilan surgawi dan keterampilan rahasia. Namun, Lu Ming tidak berminat untuk memahami keterampilan surgawi dan keterampilan rahasia. Dia sedang memikirkan tentang faktor kekuatan surgawi asal-usul. Seharusnya ada perpustakaan di Camp Universal. Seharusnya juga ada tempat untuk membeli teknik-teknik surgawi. Ayo kita pergi dan lihat. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia lalu bangkit dan meninggalkan ruangan. Ia terbang ke langit dan mengamati dari jauh. Di puncak bintang, selain banyak halaman, ada juga banyak istana megah. Dari jauh, Lu Ming melihat sebuah istana dengan orang-orang yang keluar masuk. Istana itu cukup ramai, jadi Lu Ming terbang ke sana. Setelah tiba di sana, ia mendapati bahwa tempat ini adalah kota pasar. Orang-orang datang dan pergi, dan tempat ini sangat ramai. Lu Ming segera membeli peta perkemahan luar angkasa. Pada peta tersebut ditandai beberapa tempat penting di kawasan Kem Langit Bintang. Memang ada Scripture Hall. Yuk kita lihat. Lu Ming terbang mengikuti tanda di peta. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat sebuah istana yang megah. Di atas pintu, ada 3 perpustakaan kata sutra besar. Ada seorang lelaki tua berambut putih berdiri berjaga di gerbang. Anda dapat tinggal di lantai pertama dan membaca dengan bebas. Anda hanya dapat membeli apapun di lantai 2 dan di atasnya. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan melangkah masuk. Lantai pertama sangat luas, dan sekilas saja, lantai itu dipenuhi buku-buku dan catatan kuno.
Lu Ming membolak-balik buku dengan santai dan menyadari bahwa buku-buku di lantai pertama bukanlah buku rahasia teknik surgawi atau keterampilan surgawi. Sebaliknya, itu adalah beberapa buku lain-lain. Misalnya, ada buku-buku yang mencatat segala macam binatang buas, segala macam kisah aneh, pengenalan terhadap adat istiadat dan praktik berbagai bidang bintang, serta sejarah dinasti suci kekosongan besar. Tidak heran dia bisa membolak-baliknya begitu saja. Lu Ming melirik sekilas. Biografi kekuatan surgawi. Tiba-tiba, sebuah buku menarik perhatian Lu Ming. Seketika, Lu Ming mulai membolak-balik buku itu. Bagian pertama memperkenalkan pengetahuan dasar tentang kekuatan surgawi. Lu Ming mengetahui segalanya dan melewatinya begitu saja. Setelah itu, ia mulai memperkenalkan faktor kekuatan surgawi asal. Kebanyakan dari mereka serupa dengan apa yang dikatakan Wu Ming dan Wu Yue. Namun, rinciannya lebih rinci di sini. Saat pemahaman dan penerapan kekuatan surgawi tingkat dewa semakin dalam, seseorang dapat membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal saat mencapai tingkat tertentu. Akan tetapi, sebelum membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, ada proses yang disebut tingkat kebangkitan. Misalnya, Leng Ying dan yang lainnya yang tinggal di lereng Gunung Xingfeng telah memasuki tahap ini dan tidak jauh dari pencerahan. Tentu saja, masih ada celah antara tahap ini dan pencerahan. Tingkat pencerahan sebagian orang adalah 10%, sementara tingkat pencerahan sebagian orang lainnya adalah 20%. Hanya ketika derajat kebangkitan mencapai 100%, faktor kekuatan surgawi asal dapat dianggap benar-benar terbangun. Semakin tinggi derajat kebangkitan, semakin kuat pula kekuatan surgawiahnya. Aku penasaran berapa level kebangkitan Frigid Eagle. Menurut catatan ini, seharusnya di bawah 50%. Lu Ming merenung, tetapi dia memikirkan dirinya sendiri. Dia mungkin bahkan belum membangkitkan 10% kekuatan suci sang penguasa. Adapun kekuatan pedang yang tak terpadamkan, itu bahkan lebih buruk. Sepertinya aku harus menghabiskan lebih banyak waktu pada kekuatan Sen di masa depan. Lu Ming merenung dan terus membaca. Semakin banyak dia membaca, semakin banyak dia mendesah. Ternyata setelah dia membangkitkan kekuatan surgawi yang asli, itu baru permulaan. Dia baru saja membangkitkan benih. Dia masih jauh dari kekuatan surgawi yang dimiliki para dewa primitif di alam dewa yang baru mulai. Faktor kekuatan surgawi asal yang baru saja dibangunkan hanya pada tahap pertama. Di masa depan, dia masih bisa terbangun untuk kedua kalinya, dan ketiga kalinya. Setelah kebangkitan kedua, ia akan mencapai tingkat kedua faktor kekuatan surgawi. Setelah kebangkitan ketiga, ia akan mencapai tingkat ketiga faktor kekuatan surgawi. Setiap kebangkitan sangatlah sulit, 1 dari sejuta. Setelah setiap kebangkitan, kekuatan surgawi akan berubah dan menjadi lebih kuat. Bahkan bisa melahirkan keterampilan rahasia asal. Setiap kali dibangkitkan, keterampilan rahasia asal yang lahir mungkin berbeda. Mungkin lebih kuat daripada keterampilan rahasia biasa dan misterius. Tidak seorang pun tahu berapa kali faktor kekuatan surgawi dapat dibangkitkan. Legenda mengatakan bahwa jumlah kebangkitan tertinggi yang dapat dilakukan seseorang adalah 9 kali. Pada saat itu, kekuatan surgawi telah berubah menjadi kekuatan yang mengerikan. Itu pasti setara dengan kekuatan surgawi asal yang sebenarnya dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Siapapun yang mampu melakukan hal itu adalah puncak eksistensi sejati di alam semesta purba, sosok yang mendominasi alam semesta. Kekuatan Sen sebenarnya memiliki banyak misteri. Potensinya tak terbatas. Lu Ming mendesah. Kaisar Naga Abadi Chapter 2986 Bahasa Indonesia. Bab 2986, Teknik 9 Kun Peng Surgawi yang lengkap. Melihat pengenalan faktor kekuatan surgawi asal, Lu Ming bahkan lebih bertekad untuk fokus pada pengembangan kekuatan surgawi tingkat dewa dan menggabungkan kekuatan surgawi tingkat raja dan kekuatan surgawi tingkat dewa di tubuhnya. Ayo naik beberapa lantai dan lihat apakah ada keterampilan surgawi tingkat dewa yang atributnya mirip dengan kekuatan surgawi tingkat suci dan kekuatan surgawi tingkat raja yang aku kembangkan. Lu Ming bergumam lalu meninggalkan lantai pertama. Dia menaiki tangga dan naik ke lantai 2. Di lantai kedua,
ada beberapa manual rahasia keterampilan surgawi. Akan tetapi, ada batasan yang ditetapkan pada masing-masing buku petunjuk rahasia. Lu Ming mengambil satu dan membolak-baliknya. Ia menyadari bahwa ia hanya dapat membolak-balik 2 halaman pertama, yang berisi pengenalan sederhana tentang keterampilan tersebut. Mengenai konten spesifiknya, ia tidak dapat membolak-baliknya tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Jika seseorang ingin membaca sisa kontennya, seseorang hanya dapat membelinya dan meminta ahli yang menjaga tempat itu untuk membuka batasan bagi mereka. Mari kita lihat apakah aku bisa menemukan skill dewa tipe kecepatan yang cocok. Lu Ming tiba-tiba mendapat ide. Teknik 9 Kun Peng surgawi yang dia kembangkan belum lengkap, dan level tertinggi yang bisa dia capai adalah level ke-7. Sekarang setelah dia mengembangkannya hingga puncak, dia ingin menemukan keterampilan surgawi tipe kecepatan yang bisa dikultivasikan ke level yang lebih tinggi. Sedangkan untuk keterampilan surgawi ofensif dan defensif, ada total 9 level dalam 3 serangan apokaliptik dan baju besi Crimson Gold 9 lapis. Itu sudah cukup bagi Lu Ming untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Kultivator biasa hanya dapat mencapai level ke-9 dari keterampilan surgawi setelah mencapai ranah Raja Surgawi. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mencapai level ke-9. Dia tidak perlu mengubah keduanya untuk saat ini. Lu Ming berjalan di lantai 2 dan mengamati ruangan. Tak lama kemudian, matanya berbinar. 9 teknik Kun Peng surgawi, ternyata ada 9 teknik Kun Peng surgawi di sini. Mata Lu Ming berbinar. Dia melihat keterampilan surgawi bertipe kecepatan, teknik 9 Kun Peng surgawi. Lu Ming segera mengambilnya dan membolak-baliknya. Tentu saja, dia hanya bisa membalik kedua halaman pertama, yang memperkenalkan teknik 9 Kun Peng surgawi. Tingkat ke-13. Ini adalah teknik 9 Kun Peng surgawi yang lengkap. Teknik ini dapat dikultivasikan hingga tingkat ke-13. Lu Ming sangat gembira. Tak perlu dikatakan lagi, Lu Ming pasti akan membeli teknik 9 Kun Peng surgawi ini. Jika ia ingin membeli keterampilan surgawi tipe kecepatan lainnya, Lu Ming harus memulai dari level pertama. Namun, ia dapat memulai dari level ke-7 saat ia mengolah teknik Peng 9 Kun surgawi. Lu Ming menyimpan buku panduan teknik Peng 9 Kun surgawi dan merasa puas. Dia kemudian berjalan ke lantai 3. Di lantai ketiga, ada berbagai macam teknik surgawi. Terlebih lagi, semuanya adalah keterampilan dan teknik surgawi tingkat dewa. Ketika dikultivasikan hingga puncak, seseorang dapat mengembangkan kekuatan surgawi tingkat dewa. Jumlah mereka ada ratusan. Mata Lu Ming menyala-nyala karena gairah. Ada lebih dari 100 seni dan teknik surgawi tingkat dewa, dan masing-masing dapat mengolah energi surgawi tingkat dewa yang berbeda. Hal ini membuat jantung Lu Ming berdetak lebih cepat. Dia memiliki kitab suci 1000 dao langit dan bumi dan dapat mengolah banyak jenis kekuatan surgawi. Jika dia berhasil mengolah semua teknik surgawi ini, bukankah dia akan mampu mengendalikan ratusan kekuatan surgawi tingkat dewa? Mata Lu Ming dipenuhi dengan keserakahan. Tenang, tenang. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dulu, dia benar-benar ingin mengembangkan begitu banyak jenis kekuatan surgawi tingkat dewa. Namun, sekarang dia telah berubah pikiran. Setiap jenis kekuatan surgawi tingkat dewa memiliki potensi yang tak terbatas dan dapat terus-menerus membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Jadi, meskipun ia dapat mengolah berbagai jenis kekuatan surgawi, ia tidak memiliki banyak energi untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk mengolah terlalu banyak jenis untuk saat ini. Dia hanya ingin mengolah kekuatan surgawi yang mirip dengan kekuatan surgawi tingkat dewa dan raja di dalam tubuhnya. Ketika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia akan mengembangkan kekuatan Sen lebih lagi. Setelah tenang, Lu Ming mulai mencari. Sekarang, dia memiliki 10 jenis kekuatan Sen di tubuhnya. Ketiganya adalah kekuatan surgawi tingkat raja. Kekuatan surgawi es yang dikembangkan dari teknik surgawi es, kekuatan surgawi matahari agung yang dikembangkan dari teknik surgawi matahari agung, dan kekuatan surgawi naga emas yang dikembangkan dari teknik surgawi naga emas.
5 jenis kekuatan dewa lainnya adalah kekuatan dewa dingin ekstrim yang dikultivasikan dari teknik dewa dingin ekstrim, kekuatan dewa misterius ekstrim yang dikultivasikan dari teknik dewa misterius ekstrim, kekuatan dewa multimata yang dikultivasikan dari teknik dewa multimata, kekuatan dewa angin langit yang dikultivasikan dari teknik dewa angin langit, dan kekuatan dewa 9 jahat yang dikultivasikan dari teknik dewa 9 jahat. 2 jenis terakhir adalah kekuatan surgawi tingkat dewa, yang merupakan kekuatan surgawi tingkat hegemon dan kekuatan pedang yang tidak dapat padam. Di antara kekuatan surgawi ini, kekuatan surgawi es dan kekuatan surgawi dingin tertinggi memiliki atribut yang sama. Selama dia menemukan keterampilan surgawi tingkat dewa dengan atribut dingin dan berhasil mengolahnya, dia dapat menggabungkannya. Sedangkan untuk kekuatan dewa tingkat raja dan kekuatan dewa tingkat sakral lainnya, dia harus menemukan keterampilan dewa tingkat dewa yang sama untuk mengolahnya. Lu Ming mencari dengan saksama. Tak lama kemudian, ia menemukan 2 yang memuaskannya. Ketika kurang dari metodologi dewa bulan lebih besar dari dikultivasikan hingga mencapai puncaknya, seseorang dapat mengolah kekuatan dewa bulan. Atributnya sangat dingin. Jika seseorang dapat membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, seseorang akan menjadi lebih menakutkan. Ini adalah kekuatan dewa yang sangat kuno. Ketika metodologi dewa matahari dikultivasikan hingga mencapai puncaknya, seseorang dapat mengolah kekuatan dewa matahari. Atributnya sangat kuat dan mengandung unsur yang. Ini juga merupakan kekuatan Sen yang sangat kuno yang berhubungan dengan kekuatan dewa matahari. Aku ambil 2 ini. Lu Ming tersenyum dan menyimpan 2 teknik surgawi tersebut. Kemudian dia melanjutkan pencariannya. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan beberapa lagi. Kekuatan surgawi angin pemusnahan yang dikembangkan dari teknik surgawi angin pemusnahan adalah kekuatan surgawi tingkat dewa dan kebetulan sesuai dengan kekuatan surgawi angin surgawi. Kekuatan surgawi jahat surgawi yang diolah dari teknik surgawi jahat surgawi juga merupakan kekuatan surgawi tingkat surgawi, dan itu sesuai dengan 9 kekuatan surgawi jahat. Kekuatan surgawi langit yang mendalam dari teknik surgawi langit yang mendalam juga merupakan kekuatan surgawi tingkat surgawi, dan atributnya mirip dengan kekuatan surgawi langit yang mendalam. Namun, sangat disayangkan bahwa Lu Ming tidak dapat menemukan seni dewa tingkat dewa yang sesuai dengan kekuatan dewa naga emas dan kekuatan dewa multi mata setelah mencari melalui semua seni dewa. Saya akan membeli 5 ini dulu. Saya akan memikirkan cara untuk membeli 2 lainnya nanti. Lu Ming merenung. Setelah menyingkirkan teknik-teknik surgawi, dia menuju ke lantai pertama. Di pintu masuk, apa yang ingin kamu beli? Pertama-tama, aku ingin memperingatkanmu, ada batasan untuk barang-barang di dalamnya. Jika aku tidak mencabut batasannya, kamu tidak akan bisa mengeluarkannya. Penjaga tua itu mengingatkan. Anak muda ini mengerti. Anak muda ini ingin membeli ini. Lu Ming mengeluarkan 9 teknik Kun Peng surgawi, dan buku rahasia 5 teknik mistik tingkat dewa. Kau ingin membeli begitu banyak seni dan teknik surgawi tingkat dewa. Anak kecil, setiap orang hanya perlu mengolah 1. Apa kau tidak mengerti? Mata lelaki tua itu melebar dan dia menatap Lu Ming dengan heran. Senior, kamu salah paham. Aku tidak membelinya untuk diriku sendiri. Aku berasal dari tempat yang kecil dan di sana tidak ada teknik tingkat dewa. Aku membelinya untuk temanku. Lu Ming secara acak menemukan alasannya. Jadi begitu. Lelaki tua itu mengangguk. Ia tidak meragukannya. Membelikannya untuk keluarga dan teman-temannya adalah hal yang wajar. Namun, harga seni surgawi tingkat dewa sangatlah tinggi. 1 buku adalah. Kemudian orang tua itu mengumumkan total harga dari 5 jurus ajaib dan 9 jurus Kun Peng surgawi. Lu Ming terkesiap setelah mendengar harganya. 100.000 kristal surgawi bermutu tinggi. Harga totalnya akan mencapai 100.000 kristal suci bermutu tinggi. Kristal surgawi tingkat tinggi adalah kristal surgawi yang digunakan oleh Raja Dewa untuk berkultivasi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2987 Bahasa Indonesia. Bab 2987, 7 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa. 100.000 kristal dewa tingkat tinggi setara dengan 10 miliar kristal dewa tingkat menengah.
Adapun berapa banyak kristal dewa tingkat rendah yang setara dengannya, itu adalah angka astronomi. Mendengar angka ini, Lu Ming juga terkejut. Orang tua itu juga menatap Lu Ming sambil tersenyum. Bahkan seorang raja dewa tingkat rendah pun tidak akan sanggup membayar harga seperti itu. Ia yakin Lu Ming tidak akan sanggup membeli begitu banyak kristal dewa. Duh, sayang sekali. Saya tidak bisa langsung membeli level pertama. Lu Ming juga mendesah dalam hatinya. Sebenarnya, dia hanya perlu membeli teknik-teknik surgawi tingkat pertama. Namun, ada aturan di sini bahwa jika dia ingin membeli, dia hanya bisa membeli seluruh buku. Setelah menghela napas, Lu Ming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan memainkannya. Kemudian, dia menyerahkan satu kepada lelaki tua itu. Senior, kristal dewa tingkat rendah, menengah, dan tinggi di sini sama persis dengan 100.000 kristal dewa tingkat tinggi. Kata Lu Ming, apakah kamu benar-benar memiliki kristal suci sebanyak itu? Orang tua itu merasa ragu. Dia mengambil cincin penyimpanan Lu Ming dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Dia tercengang. Ruang dalam cincin penyimpanan itu dipenuhi dengan kristal-kristal surgawi. Ada segunung kristal dewa tingkat rendah dan menengah, juga sebagian kristal dewa tingkat tinggi. Orang biasa tidak akan mampu menghitungnya, tetapi dengan indera spiritual yang kuat dari tetua itu, ia mampu menghitungnya dalam beberapa tarikan napas. Kristal-kristal surgawi yang ditambahkan bersama-sama sama persis dengan 100.000 kristal surgawi bermutu tinggi. Nak, kau hebat sekali. Kau benar-benar bisa mengeluarkan 100.000 kristal suci bermutu tinggi. Orang tua itu pun mendesah. Lu Ming menghela napas dalam hatinya. Jika dia tidak membunuh Raja Iblis Malam dan mendapatkan cincin penyimpanannya, dia tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak kristal surgawi. Orang harus tahu bahwa Raja Iblis Malam memiliki mata air malam iblis, itulah sebabnya ia memiliki begitu banyak kristal suci. Meski begitu, setelah membayar sejumlah besar kristal surgawi, Lu Ming tidak memiliki banyak kristal surgawi yang tersisa. Karena kamu sudah membayar kristal-kristal suci, teknik-teknik suci ini menjadi milikmu. Aku akan menghapus batasan-batasan itu untukmu. Kata lelaki tua itu. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Rune-rune beterbangan ke dalam buku petunjuk rahasia itu satu demi satu. Lampu pada buku petunjuk rahasia itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Baiklah, batasannya sudah dilanggar. Ambillah, kata orang tua itu. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengambil buku petunjuk rahasia itu. Ia menyimpannya di cincin penyimpanannya dan kembali ke kediamannya dengan tidak sabar. Qiu Yue. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming berjalan ke kamar Qiu Yue. Tuan muda, ada apa? Qiu Yue mengakhiri kultivasinya dan berkedip pada Lu Ming. Qiu Yue, bagaimana perkembangan kultivasimu dengan seni surgawi tingkat Sein yang kuberikan padamu sebelumnya? Lu Ming bertanya. Mereka semua telah berhasil dibudidayakan. Mereka telah memadatkan api surgawi. Kata Qiu Yue. Sangat cepat. Lu Ming agak terdiam. Untungnya, Qiu Yue mengembangkan teknik dewa yang sama seperti Lu Ming. Qiu Yue, aku telah membeli beberapa keterampilan dan teknik surgawi tingkat dewa. Ambil dua di antaranya dan kembangkan. Setelah kamu mengembangkannya, gabungkan kekuatan surgawi tingkat dewa dengan atribut yang sama menjadi kekuatan surgawi tingkat dewa. Lu Ming mengeluarkan beberapa teknik tingkat dewa dan memberikannya kepada Qiu Yue. Seni surgawi tingkat dewa. Mata Qiu Yue berbinar dan dia mengambil keduanya. Setelah itu, Lu Ming kembali ke kamarnya dan mengeluarkan teknik suci, teknik Taiyin suci, dan mulai membolak-baliknya. Memang sulit untuk mengolah teknik mistis tingkat dewa. Namun, Lu Ming sudah memiliki banyak pengalaman. Selain itu, pemahamannya telah meningkat pesat di puncak bintang. Tidak terlalu sulit untuk mengolahnya. Beberapa bulan kemudian, Lu Ming telah mengolah tahap pertama teknik Dewa Taiyin dan berhasil mengolah seberkas energi Dewa Taiyin. Setelah itu, Lu Ming beralih mengolah kitab suci 1000 Dao Semesta dan terus memperkuat seberkas energi Dewa Taiyin ini hingga ia mengolah api dewa. Begitulah, setahun berlalu. Ketika energi surgawi cukup kuat,
api surgawi lainnya dinyalakan di Dantian Luming. Ini adalah api surgawi Tain. Ini juga karena lingkungan kultivasi di Star Sky Camp terlalu bagus. Jika di tempat lain, kecepatannya tidak akan secepat itu. Sekarang, aku bisa menggabungkan kekuatan Dewa Es dan kekuatan Dewa Dingin Ekstrim menjadi kekuatan Dewa Bulan. Mata Luming berkedip. Dia mulai mengendalikan dua api suci dan menggabungkannya dengan api bulan suci. Atribut mereka serupa, dan level api bulan surgawi lebih tinggi, jadi relatif mudah untuk menggabungkannya. Setelah beberapa bulan, kekuatan surgawi es dan kekuatan surgawi dingin pamungkas telah sepenuhnya bergabung menjadi api bulan surgawi. Api bulan yang suci telah tumbuh jauh lebih kuat, tetapi masih jauh dari api suci yang dipadatkan oleh kekuatan suci penguasa dan kekuatan pedang yang tak terpadamkan. Butuh waktu untuk menumbuhkannya. Dengan cara ini, hanya ada 9 api surgawi yang tersisa di Dantian Luming. Aku penasaran bagaimana perkembangan kultivasi Qiyue. Ayo kita pergi dan melihatnya. Luming keluar dari ruangan dan kebetulan melihat Qiyue di halaman, tengah mengolah keterampilan surgawi. Qiyue berhenti berkultivasi saat dia melihat Luming. Qiyue, bagaimana kultivasimu terhadap dua seni bela diri tingkat dewa? Luming bertanya sambil tersenyum. Saya selesai berkultivasi beberapa bulan lalu. Kata Qiyue. Apa? Kamu sudah selesai berkultivasi? Apakah fusi api surgawi sudah selesai? Luming terkejut. Ya, sudah selesai. Kata Qiyue. Aku, Luming telah menderita pukulan besar. Dia telah berkultivasi tanpa henti dan hanya berhasil mengolah satu di antaranya. Namun, Qiyue telah mengolah dua di antaranya. Ini benar-benar pukulan baginya. Qiyue, ambillah ini dan berkultivasilah. Luming memberikan 3 teknik dewa yang tersisa kepada Qiyue, dan Qiyue mengembalikan 2 teknik yang telah selesai dikultivasikannya. Keduanya mengobrol sebentar sebelum kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan kultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 10 tahun sejak Luming datang ke kamp luar angkasa. Selama kurun waktu ini, Luming telah berhasil mengolah semua keterampilan surgawi dan teknik menakjubkan tingkat dewa. Ia telah sepenuhnya menggabungkan semua kekuatan surgawi dengan atribut yang sama. Sekarang, hanya ada 9 api surgawi dan 9 jenis kekuatan surgawi yang tersisa di Dantian Luming. 7 di antaranya memiliki kekuatan surgawi tingkat dewa. Mereka adalah kekuatan dewa penguasa, kekuatan pedang abadi, kekuatan dewa matahari, kekuatan dewa bulan, kekuatan dewa langit yang mendalam, kekuatan dewa angin pemusnah, dan kekuatan dewa langit jahat. Ada pula kekuatan dewa tingkat suci, kekuatan dewa multimata, dan kekuatan dewa tingkat raja, kekuatan dewa naga emas. Tentu saja, dari 7 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa, hanya kekuatan surgawi penguasa dan kekuatan pedang yang tak terpadamkan yang berada dalam kondisi penuh. Mereka berada di alam dewa surgawi tingkat keempat. 5 kekuatan surgawi tingkat dewa lainnya hanya berada pada level dewa surgawi tingkat pertama. Kekuatan itu masih jauh dari kata sempurna. Meskipun kekuatan surgawi tingkat sakral dan tingkat raja sudah penuh sebelum penggabungan, kekuatan tersebut masih jauh dari penuh setelah diubah menjadi kekuatan surgawi tingkat dewa. Akan tetapi, meski begitu, kekuatan tempur Luming secara keseluruhan telah meningkat. Bagaimanapun, mereka semua adalah kekuatan surgawi tingkat dewa. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika semua energi surgawinya penuh, kekuatan tempur Luming akan meningkat drastis. Saat itu, bahkan jika kultivasinya tidak meningkat, ia akan mampu menghancurkan orang kesayangan surga seperti Leng Ying. Dan EBSP, namun, sangatlah sulit pula untuk mengolah kelima jenis kekuatan surgawi tingkat dewa hingga mencapai tingkat penuh. Misalnya, seseorang akan membutuhkan waktu yang lama untuk maju dari tingkat pertama ke tingkat keempat, dan Luming setara dengan 5 orang. Kaisar Naga Abadi Chapter 2988 Bahasa Indonesia. Bab 2988, Bab 2987 Bintang Bulan Kota Kuno. Kitab Suci Seribu Dao Semesta memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia mengendalikan banyak jenis kekuatan surgawi tingkat dewa dan memang sangat kuat. Namun,
Sumber daya dan waktu yang ia butuhkan untuk berkultivasi jauh lebih banyak daripada yang lain. Sayang sekali kecepatan pemurnian inti bintang terlalu lambat. Jika energi inti bintang mengalir masuk, aku akan dapat mengolah 5 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa ke tingkat penuh dengan sangat cepat. Lu Ming bergumam, "Hei, nak, apakah kau menyalahkan wanita tua ini karena memurnikan terlalu lambat?" Perkataan Lu Ming didengar oleh rumus, ukuran, dan segera berteriak. "Saya tidak," Lu Ming dengan cepat membantahnya. "Nak, itu semua karena basis kultivasimu terlalu lemah." Terlalu lemah, mengerti. Dia benar-benar lemah sampai ke titik ampas. Alam dewa surgawi, hehe. Rumus, kuantitas, itu mencibir. Kebenciannya amat besar. Wajah Lu Ming dipenuhi keringat dingin. Rumus, kuantitas, bergumam lagi, semuanya mengkritik Lu Ming. Setelah beberapa lama, dia berhenti. Nak, biar ku beritahu. Bukan hal yang mustahil untuk memurnikan energi di inti bintang dengan cepat. Setelah dia selesai mengkritik, nada karakter, ukuran, tiba-tiba berubah. Apa itu? Mata Lu Ming berbinar. Tanpa bantuan energi inti bintang, Lu Ming akan membutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk mengolah kelima jenis kekuatan suci secara maksimal bahkan jika ia berada di puncak bintang. Setelah puluhan ribu tahun, bahkan bunga lili pun akan menjadi dingin. Sederhana saja, inti bintang sangat yang dan kuat. Jika Anda dapat menemukan objek yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim untuk saya serap dan gabungkan dengan yin dan yang, saya dapat dengan cepat memurnikan inti bintang menjadi energi. Rumus kuantitas mengatakan, yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim. Lalu, apakah batu bulan dingin termasuk? Kata Lu Ming. Tidak, kualitas batu Cold Moon terlalu rendah. Bola cairan dingin di rantai es ke-9-mu bisa melakukannya. Rumus kuantitas mengatakan, cairan itu, jantung Lu Ming berdebar kencang. Namun, dia sudah memurnikannya dan mengubahnya menjadi kekuatan surgawi. Itu pasti tidak akan berhasil. Kemudian, Lu Ming teringat pada harta karun klan jiwa es, hati giok es. Namun, hati dingin giok es adalah harta karun klan jiwa es, mustahil baginya untuk memurnikan dan menyerapnya. Ayo kita lihat pasar perkemahan langit berbintang. Lu Ming bergumam dan meninggalkan ruangan, menuju pasar di kem langit bintang. Sayangnya, meskipun beberapa harta karun atribut dingin ditemukan di pasar perkemahan universal, harta karun tersebut tidak memenuhi persyaratan. Kita harus tahu bahwa itu adalah inti bintang. Sangat sulit menemukan benda yang sangat dingin yang cocok dengannya. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ming keluar masuk alun-alun kota. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apapun. Lu Ming hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi perlahan. Lu Ming mengolah kitab 1000 Dao Langit dan Bumi untuk mengakumulasikan kekuatan surgawi sembari mengolah berbagai keterampilan surgawi. Dia menemukan bahwa versi lengkap dari teknik 9 Kun Peng surgawi bahkan lebih mendalam daripada versi yang tidak lengkap. Ini terutama terjadi setelah level ke-7. Itu jauh lebih mendalam. Setelah mengolahnya, ia benar-benar memiliki kekuatan Kun Peng, yang dapat mengembangkan sayapnya dan terbang sejauh 100.000 mil. Lu Ming, keluarlah dan lawan aku. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari luar. Mata Lu Ming berkedip. Dia memperluas indera spiritualnya dan menemukan seorang pemuda berdiri di udara dengan tatapan tajam. Lu Ming belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Tampaknya keluarga Jin dan Qin tidak dapat menahan diri lagi. Lu Ming merenung lalu berkata, aku tidak akan bertarung sampai 50 tahun berlalu. Lu Ming menolaknya secara langsung. Lu Ming, anak ajaib macam apa kamu? Kamu hanya tahu cara bersembunyi dan bahkan tidak berani menerima tantangan. Kurasa sebaiknya kamu keluar saja dari kubu universal. Pemuda itu berteriak dingin, suaranya penuh penghinaan. Oh, benarkah? Baiklah, tekan kultivasimu ke tingkat yang sama denganku dan aku akan melawanmu. Suara Lu Ming terdengar. Pemuda itu mendengus dingin dan tidak menjawab. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu bahkan tidak berani menerima pertarungan di level yang sama, kamu ini kesayangan surga yang mana?
Kamu hanya tahu cara bersembunyi seperti kura-kura. Kurasa kamu harus keluar dari kubu universal. Suara menghina Lu Ming terdengar. Anda, pemuda itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Lu Ming telah membalas kata-katanya kata demi kata. Pada akhirnya, pemuda itu hanya bisa pergi dengan perasaan kecewa. Namun, dalam waktu kurang dari sebulan, seorang pemuda lain datang menantang Lu Ming. Ia memprovokasi dan memfitnah Lu Ming dengan berbagai cara. Akan tetapi, Lu Ming selalu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu berani melawan aku di level yang sama? Setelah itu, orang-orang itu pergi dengan putus asa. Apakah orang-orang ini benar-benar dikirim oleh keluarga Jin dan Qin? Lu Ming memiliki beberapa keraguan setelah terus-menerus ditantang. Jika itu keluarga Jin atau keluarga Qin, 1 atau 2 tantangan sudah cukup. Tapi itu sudah 4 atau 5 kali. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk mengingat percobaan pembunuhan yang dialaminya dalam perjalanan menuju perkemahan langit bintang. Lalu siapa yang mengirim mereka? Lagi pula, bukankah ada 9 rumah besar Raja Surgawi yang mendukung gunung kota sihir? Bagaimana bisa tempat itu dihancurkan oleh perkemahan langit bintang sebagai ujian bagi para rekrutan baru? Mungkinkah orang yang memberikan ujian kepada para pendatang baru itu adalah pendukung gunung kota sihir? Pihak lain ingin menghancurkan gunung kota sihir dan menghancurkan buktinya. Ini masih sangat mungkin. Jika memang begitu, Raja Iblis Malam pasti punya bukti. Itulah sebabnya Lu Ming dibunuh dalam perjalanannya ke Star Camp. Dan di antara orang-orang yang menantangnya, mungkinkah mereka diutus oleh pihak lain untuk membunuhnya dan merampas bukti yang ada di tangannya? Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin ia merasa bahwa itu mungkin. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin untuk diperiksa dari orang yang memberikan instruksi pengujian kepada para pendatang baru. Lu Ming sudah bertanya kepada Wu Ming dan Wu Yue tentang hal ini. Orang yang memberikan tes tersebut adalah seorang tetua biasa dari kubu universal. Jelas, pihak lain tidak mungkin memberikan perintah seperti itu secara pribadi. Mungkin akan sulit untuk mengetahuinya melalui cara khusus. Tangan Lu Ming bergerak dan cincin penyimpanan Raja Iblis Malam muncul di tangannya. Jika ada bukti, itu pasti ada di dalam cincin penyimpanan. Namun, Lu Ming tidak menemukan apapun setelah membolak-baliknya beberapa kali. Tonton lagi. Lu Ming terus membolak-balik halaman buku itu. Pada akhirnya, dia tetap tidak menemukan apapun. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, terdengar suara lonceng dari puncak bintang. Apa yang telah terjadi? Lu Ming merasa penasaran dan berjalan keluar ruangan bersama Qiu Yue. Kota kuno bintang bulan akan dibuka dalam 10 hari. Bagi yang ingin mencoba peruntungan, silakan berkumpul di alun-alun di kaki gunung dalam 10 hari. Suara itu berasal dari puncak Star Peak dan menyebar ke seluruh area Star Sky Camp. Semua orang bisa mendengarnya. Kota kuno bintang bulan akan segera dibuka kembali. Kali ini, aku harus masuk. Aku harus membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Haha, ini kesempatanku. Seketika, seluruh perkemahan universal menjadi gempar. Banyak anggota senior yang bersemangat. Kota kuno bintang bulan. Apa itu? Apakah itu situs bersejarah? Lu Ming dan Qiu Yue bingung. Ayo kita tanya pada Wu Ming dan Wu Yue. Kata Qiu Yue. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Kemudian, dia naik ke udara bersama Qiu Yue dan terbang menuju kaki gunung. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kaki gunung, dan bau menyengat tercium. Pada saat ini, para anggota kubu universal di kaki gunung juga telah meninggalkan rumah kayu dan sedang mendiskusikan masalah kota kuno bintang bulan. Ketika mereka melihat Lu Ming dan Qiu Yue, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 2989 Bahasa Indonesia. Bab 2989, Bab 2988 Lubang Cacing. Suatu hari nanti, aku juga akan berusaha keras untuk sampai ke sana dan terbang di tempat terbuka. Saya juga. Banyak orang mengepalkan tangan mereka erat-erat dan memandang Lu Ming dengan iri. Hidup di puncak bintang tanpa bau busuk dan bisa terbang bebas telah menjadi tujuan orang-orang ini. Lu Ming mengabaikan orang-orang ini.
Tak lama kemudian, mereka menemukan Wu Ming dan Wu Yue. Saudara Lu, Nona Qiu Yue, mengapa kalian ada di sini? Wu Ming dan Wu Yue tersenyum. Setelah tidak bertemu selama lebih dari 1 dekade, kultivasi Wu Ming dan Wu Yue menjadi jauh lebih hebat. Mereka juga tidak jauh dari Dewa Surgawi tingkat 9. Saudara Wu, saya ingin bertanya sesuatu. Apa yang terjadi dengan kota kuno Bintang Bulan? Lu Ming tersenyum. Jadi itu karena kota kuno Star Moon. Kita tidak tahu banyak tentang detailnya. Kita hanya tahu bahwa kota kuno Star Moon adalah reruntuhan kuno. Legenda mengatakan bahwa kota itu ditinggalkan sejak awal era Istana Surgawi. Kota itu berisi berbagai macam peluang. Konon, setiap kali seseorang pergi ke sana, mereka akan mendapatkan sesuatu. Bahkan ada orang yang berhasil membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal di dalam. Wu Ming menjelaskan. Saat dia mengatakan ini, matanya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Reruntuhan yang tertinggal pada masa-masa awal era Istana Surgawi. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Sekarang, ini adalah tahap akhir dari era Istana Surgawi, yang masih jauh dari permulaan. Kudengar di dalam sana ada banyak sekali tempat terlarang yang berisi harta karun. Wu Yue menambahkan, oh, apakah ada yang menemukan harta karun dengan atribut dingin di dalamnya? Lu Ming bertanya, ya, kudengar ada area terlarang di dalam yang menyimpan harta karun dingin supreme. Kata Wu Yue, mata Lu Ming sedikit berbinar. Jika dia bisa mendapatkan harta karun atribut dingin di kota kuno Bintang Bulan, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Dia harus pergi ke kota kuno Bintang Bulan. Terlalu lambat untuk mengolahnya selangkah demi selangkah. Ia hanya bisa berkembang lebih cepat dengan mengambil risiko dan mengalaminya. Setelah mengobrol dengan Wu Ming dan Wu Yue, Lu Ming dan Qiu Yue kembali ke kediaman mereka. 10 hari berlalu dengan cepat. 10 hari kemudian, alun-alun di kaki gunung itu dipenuhi orang. Sebagian besar elit dari kubu universal ada di sini. Tentu saja, ada batasan untuk memasuki kota kuno Bintang Bulan. Mereka yang berada di atas alam Raja Surgawi tidak dapat masuk. Hanya alam Raja Surgawi setengah langkah yang dapat masuk. Lu Ming, Wu Ming dan Wu Yue berjalan ke arah Lu Ming dan Qiu Yue. Ada beberapa pemuda dan pemudi mengikuti di belakang mereka. Mereka semua memiliki aura yang luar biasa. Wu Ming memperkenalkan beberapa pemuda dan pemudi. Mereka semua adalah anak ajaib dari klan Wu. Mereka berkultivasi di puncak bintang, dan basis kultivasi mereka berada di bawah tahap Raja Dewa. Beberapa di antara mereka saling menyapa dan dapat dianggap telah saling mengenal. Mereka di sini. Tiba-tiba, seseorang berbicara dan melihat ke arah Star Peak. Seberkas cahaya terbang dari puncak bintang. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih yang berdiri di udara di atas alun-alun. Aura yang luas dan tak terduga terpancar dari tubuhnya, membuatnya sulit untuk menebak apa kultivasinya. Namaku Bailey. Kau bisa memanggilku Tetua Bai. Kata tetua berambut putih itu. Salam, Tetua Bai. Banyak orang memberi hormat. Para ahli yang bertanggung jawab atas kam universal semuanya dikirim oleh 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Mereka adalah keturunan langsung dari 9 Raja Surgawi Absolut dan tidak termasuk keluarga bangsawan manapun. Kalian semua ingin memasuki kota kuno Star Moon, kan? Pertama-tama, saya ingin mengingatkan kalian bahwa sangat berbahaya untuk pergi ke kota kuno Star Moon. Kalian bisa kehilangan nyawa kapan saja. Sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Bailey memperingatkan dengan serius. Namun, tak seorang pun bersuara. Tentu saja ada bahayanya dalam mengambil risiko dan mencari peluang. Kalau dia tidak berani pergi hanya karena ada bahaya, apa gunanya berkultivasi? Dia pasti akan semakin jauh ditarik menjauh dari kesayangan surga lainnya. Bailey tanpa ekspresi saat dia melanjutkan. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa bukan hanya para kesayangan surga dari 9 istana Raja Surgawi Absolut yang akan memasuki kota kuno Bintang Bulan. Ada juga para kesayangan surga lainnya dari istana Raja Surgawi lainnya. Total ada 4 istana Raja Surgawi yang memiliki jalan menuju kota kuno Bintang Bulan. Mereka juga akan masuk. Mendengar ini, banyak anggota baru yang terkejut. Di sisi lain, anggota yang lebih tua tidak terkejut,
karena mereka sudah mengetahuinya. Anggota lain dari Heavenly King Manor juga akan masuk. Banyak orang bergumam sementara tatapan mereka berubah serius. Dinasti suci yang agung terbagi menjadi beberapa wilayah. Total ada 27 Raja Surgawi yang menjaga wilayah tersebut. Setiap rumah Raja Surgawi bagaikan sebuah negara di dalam negara, yang mengelola wilayah yang sangat luas. Akan tetapi, kediaman para Raja Surgawi ini tidak hidup rukun, malah saling bersaing dan bahkan saling menyerang, bagaikan dua negara yang berbeda. Beberapa bangsawan Raja Surgawi bahkan mempunyai permusuhan yang tidak dapat didamaikan di antara mereka, dan mereka saling membunuh begitu mereka bertemu. Oleh karena itu, jika kesayangan surga lainnya dari Istana Raja Surgawi memasuki kota kuno Bintang Bulan, bahayanya akan meningkat pesat. Baiklah, itu saja yang ingin saya katakan. Apakah ada yang ingin menarik diri? Belum terlambat untuk menarik diri sekarang, kata Bailey. Tak seorang pun yang mundur. Baiklah, karena tidak ada yang mundur, maka ikutilah aku. Aku akan membiarkanmu terbang. Bailey berkata sebelum terbang meninggalkan perkemahan universal. Semua orang naik ke udara dan mengikuti Bailey. Setelah terbang selama setengah jam, mereka tiba di suatu tempat tersembunyi. Ruang di sini sangat aneh. Tampaknya menyusut ke satu arah, dan ada lubang gelap di arah itu. Lalu, mungkinkah itu lubang cacing? Mata Luming menyipit. Luming telah membaca tentang lubang cacing di beberapa buku kuno. Lubang cacing sebagian besar muncul secara alami setelah alam semesta lahir. Lubang cacing sangatlah misterius. Lubang cacing yang berbeda di alam semesta akan saling terhubung. Setelah memasuki lubang cacing, seseorang dapat muncul di tempat lain di alam semesta. Mungkin, dalam sekejap, ia akan dipindahkan dari satu wilayah bintang ke wilayah bintang lainnya. Lubang cacing dan susunan teleportasi berbeda. Formasi teleportasi itu buatan manusia. Teleportasi itu sebenarnya melintasi kehampaan, seperti saluran kehampaan, yang juga membutuhkan waktu. Misalnya, teleportasi lintas bintang akan memakan waktu lama. Namun, lubang cacing tidak diperlukan. Dalam sekejap, mereka dapat memasuki medan bintang lain atau bahkan lebih jauh lagi. Mungkinkah dia harus melewati lubang cacing ini untuk memasuki kota kuno Bintang Bulan? Ayo pergi. Bailey adalah orang pertama yang terbang maju dan masuk ke lubang cacing. Dalam sekejap, sosoknya menghilang. Kemudian anggota lama mengikuti dan terbang ke lubang cacing. Ayo pergi juga, salah satu pemuda keluarga Wu berkata sambil terbang ke depan. Luming, Qiu Yue, dan yang lainnya juga memasuki lubang cacing. Begitu memasuki lubang cacing, Luming diselimuti oleh energi aneh. Dia sepertinya melihat lorong di kehampaan yang mengarah ke depan. Kemudian, dalam sekejap, dia menghilang sepenuhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya terasa lebih ringan, dan kekuatannya menghilang. Ini, Luming menyadari bahwa dia sedang berdiri di sebidang tanah. Melihat ke belakang, ada lubang cacing lain di belakang mereka. Lubang cacing ini terhubung ke lubang cacing di langit bintang Kem. Jika mereka ingin kembali, mereka bisa langsung memasuki lubang cacing ini dan kembali ke perkemahan langit bintang. Setelah itu, Luming mengamati keadaan sekelilingnya. Mereka berdiri di sebidang tanah datar. Di depan mereka terdapat sebuah kota kuno megah yang berdiri di antara langit dan bumi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2990 Bahasa Indonesia. Bab 2990, 4 Gerbang Surga, Bumi, Manusia, dan Anjing. Ada sebuah kota kuno yang sangat besar. Kota itu seperti binatang purba yang tergeletak di tanah. Tembok kota itu begitu tinggi hingga menembus awan. Jika dilihat dari jauh, mustahil untuk mengetahui seberapa besar kota raksasa ini karena tepi tembok kota tidak terlihat. Seolah-olah mereka hanya dapat melihat satu sisi tembok kota, tetapi tidak ujung-ujungnya. Kota kuno Bintang Bulan. Hati semua orang tergerak. Ayo pergi. Bailey terbang maju, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Saat mereka semakin dekat dengan tembok kota, mereka menyadari betapa besarnya tembok itu. Tembok itu kuno dan dipenuhi aura waktu. Seolah-olah tembok itu telah melintasi waktu dan ruang sejak awal mula alam semesta.
Tak lama kemudian, mereka tiba di kaki tembok kota dan menemukan gerbang kota. Tidak, tepatnya, ada 4 pintu. Di balik keempat pintu itu, ada lorong umum yang menuju ke kota. Keempat pintu itu semuanya berbeda. Pintu di paling kiri adalah yang tertinggi dan paling cemerlang. Pintu itu memiliki aura yang agung. Pintu kedua dari kiri berwarna putih keperakan dan bening. Meski tidak sebagus pintu pertama, tapi masih cukup bagus. Pintu ketiga adalah pintu batu yang tampak biasa. Sedangkan pintu keempat, tidak bisa lagi disebut pintu. Itu adalah lubang yang hanya bisa dimasuki satu orang. Kalian semua pasti pernah lihat kan, 4 gerbang ini. Kalau mau masuk ke kota kuno Xingyue, kalian harus masuk lewat 4 gerbang ini. Bailey menunjuk ke 4 pintu. Tidak bisakah kita terbang dari atas tembok kota? Seorang anggota baru bertanya. Hehe, kalau kamu tidak takut mati, kamu bisa mencobanya. Seorang anggota lama mencibir. Ekspresi anggota baru itu langsung berubah. Ada batasan kuat di tembok kota. Bahkan jika seseorang di atas alam Raja Surgawi naik, mereka akan mati. Bailey berkata dengan acuh tak acuh, dan semua orang menarik napas dingin. Mereka yang berada di atas alam Raja Dewa juga akan mati jika mereka naik. Pembatasan itu terlalu mengerikan. Lalu, mata semua orang tertuju pada 4 pintu itu. Apakah keempat pintu ini punya alasan? Seperti yang diharapkan, Bailey melanjutkan perkenalannya. Keempat pintu ini juga memiliki batasan. Siapapun di atas level God King tidak bisa masuk. Hanya mereka yang di bawah level God King yang bisa. 4 gerbang ini, dari kiri ke kanan, adalah gerbang surga, gerbang bumi, gerbang manusia, dan gerbang anjing. Bailey berhenti sejenak. Sekte surga, sekte bumi, sekte manusia, sekte anjing. Mata semua orang bergerak. Sesuai namanya, dari keempat gerbang, gerbang surga adalah yang paling dihormati dan gerbang anjing adalah yang terburuk. Pandangan sebagian besar manusia tertuju pada gerbang surga. Jika dia ingin pergi, dia tentu harus melewati gerbang surgawi. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa banyak anggota senior memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam mundur, menunjukkan bahwa mereka akan maju terlebih dahulu. Bailey juga tersenyum dan berkata, seperti namanya, gerbang surga adalah yang paling terhormat, diikuti oleh gerbang bumi. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, ada batasan mengerikan di gerbang yang dapat menguji bakat seseorang. Semakin berbakat seseorang, semakin mereka dapat melewati gerbang kehormatan. Jika seseorang tidak cukup berbakat dan ingin melewatinya dengan paksa, mereka akan dibunuh. Apakah Anda mengerti? Anda harus bertindak sesuai kemampuan Anda. Bencana yang fatal. Banyak anggota baru yang mengungkapkan ekspresi terkejut dan ragu. Mereka memandang ke arah anggota senior, tetapi kebanyakan dari mereka mundur sedikit, seolah-olah mereka memintanya untuk maju terlebih dahulu. Sepertinya pintu ini tidak mudah untuk dilewati. Lu Ming bergumam. Kalau keluarnya mudah, anggota lama pasti sudah keluar. Dengan bakatku, aku pasti bisa melewati gerbang surga. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam melangkah keluar dan berjalan langsung menuju gerbang langit. Wajahnya penuh percaya diri. Jelaslah bahwa orang ini sangat percaya diri dengan bakatnya sendiri. Mata Bailey berkedip, namun dia tidak menghentikannya. Mata semua orang tertuju pada pemuda berpakaian hitam itu. Bedanya, anggota baru semuanya penasaran, sedangkan anggota lama terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ledakan, ledakan, dan EBSP, meskipun pemuda berpakaian hitam itu percaya diri, dia tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan kekuatan surgawinya, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kekuatan surgawi. Dewa Langit tingkat ke-9. Banyak orang dapat mengetahui bahwa tingkat kultivasi pemuda berpakaian hitam itu telah mencapai alam dewa surgawi tingkat ke-9. Setiap langkah yang diambilnya sangat hati-hati dan dia selalu waspada. Akhirnya, dia melangkah ke gerbang surga. Namun, tidak ada yang aneh. Tidak ada reaksi dari gerbang surga. Pemuda berpakaian hitam itu melangkah beberapa langkah lagi, dan tidak terjadi hal aneh. Rasa percaya diri di wajahnya semakin kuat.
Tampaknya bakatku cukup. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dan terus berjalan. Namun, ketika sudah setengah jalan menuju pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berdiri di sana tanpa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak bergerak? Banyak orang yang bingung. Ujian telah dimulai, kata Bailey. Begitu suara Bailey jatuh, dia melihat tubuh pemuda berpakaian hitam itu bergetar hebat. Kemudian, dia menjerit melengking dan tubuhnya terlempar keluar dari gerbang surga. Dia jatuh terduduk di tanah dan tidak bergerak. Tidak ada jejak kehidupan dalam tubuhnya. Dia sudah meninggal. Pemuda berbaju hitam itu sudah mati. Kerumunan orang menemukan bekas darah di antara kedua alis pemuda berpakaian hitam itu. Ini adalah luka yang fatal. Jiwanya telah hancur. Banyak orang terkesiap. Mereka tidak melihat bagaimana pemuda berpakaian hitam itu meninggal. Apa yang terjadi di gerbang surga? Biar ku beritahu, keempat pintu itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi seseorang, hanya bakat seseorang. Jika bakat seseorang tidak cukup tinggi, mereka akan mati atau terluka. Kamu harus berpikir hati-hati tentang pintu mana yang harus dilalui. Oh, aku lupa memberitahumu. Tidak akan ada halangan apapun di pintu terakhir. Selama tingkat kultivasi seseorang di bawah alam Dewa Raja, mereka bisa masuk. Kata Bailey, tidak mungkin untuk masuk melalui gerbang anjing. Dengan bakatku, bahkan jika aku tidak bisa melewati gerbang surga, aku bisa melewati gerbang bumi. Aku akan melewati gerbang bumi. Banyak orang sedang berdiskusi. Lalu, seorang pemuda melangkah keluar dari gerbang bumi. Gerbang bumi berbeda dengan gerbang surga. Begitu pemuda ini melangkah masuk ke gerbang bumi mulai bersinar, lalu sinar cahaya melesat ke arah pria ini. Pria itu meraung dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis. Namun, ia hanya berhasil menangkis beberapa gerakan sebelum cahaya itu menembus semua pertahanannya dan menembus tubuhnya. Dia tercabik-cabik dan meninggal di tempat. Favorit surga lainnya telah meninggal. Semua anggota baru memiliki ekspresi yang buruk. Orang harus tahu bahwa bakat kesayangan surga tadi jelas tidak lemah. Bagaimana mungkin bakat seseorang yang bisa mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa bisa lemah? Akan tetapi, jika dia bahkan tidak dapat melewati gerbang bumi, dia akan mati. Bahkan gerbang bumi pun sesulit itu. Sialan, apakah kalian semua pernah melewati gerbang manusia sebelumnya? Seorang anggota baru memandang anggota lama. Dia melewati gerbang manusia. Hehe. Beberapa anggota yang lebih tua tertawa. Mustahil. Banyak orang yang hatinya menjadi dingin. Apakah dia melewati gerbang anjing? Favorit surga yang bisa mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa yang melewati gerbang anjing. Aku tidak percaya kalau aku bahkan tidak bisa melewati gerbang manusia. Dengan suara gemuruh, seorang pemuda lain melangkah keluar. Kali ini, ia memilih gerbang manusia.